damai sejahtera buat seluruh permata GBKP, khususnya permata GBKP Runggun Gedung Johor. Macuah-cuah manwanta kerina. Sekitar kubas PA ta minggu enda, tanggal 26 April se tanggal 2 Mei. Si jadi palas PA ta buat dibahas kitab 2 Korinti 8 ayat si pemena se ayat 15. Mari si oge ras-ras kami jenda nari nungge kencah kam i rumah nari. Mere alu melumbar. O senina-senina ate kami gelai tendu kai singgoi bahan di bata arang lias Athena nandangi perpulungan si i Makedoni enda. Perpulungan enggo i uji alu mesangat alu kinisran si inanamina. Tapi keriahan nasi simpar dengan kemusilan nasi lateralang arbahansa ia melumbar mere tempat-tempat ia bayak. Pang aku ngatakan ca maka perpulungan enggo mere asa ngasupna lebih ngepe asa ngasupna alu ukurna ersuruh alu mesaksa ipindokan naman kami. Gelai berikan kesempatan man bana guna ikut muat bagin ibas nampati kalak Kristensi i Judea. Labo terjeng si harapkan kami saja. Si penting na emo i andaskan na diri naman Tuhan. Senari alu peraten di bata i andaskan na pediri naman kami. Ngidasi makai pindo kami man Titus. Gelak yang mulih kendahi kanggo na nerus kendahin kelang ate singgo ibenaken na maka idungina. Kam sampur kam ibas kaipe, ibas kini teken, ibas ngerana, ibas pemeta, ibas ketutusan, ibas kai kaipe. Bagepe ibas kelang ate ndo nandangi kami. Maka sampur kalah min kam ibas dahin kelang ate endape. Si enda ku katakan labo selaku perintah, tapi alu encidahkan kuga kalak si deban argia-gia ibas nampati, ateku nguji, atakin kekelengan tuhu tulen. Ia tendu ugalias na Tuhan ta Yesus Kristus, maka amin na bayak gia iya, tapi guna kini ulindu pemusil na bana, gela arah kemusilan na jadi bayak kamu. Rekutkan pengakapku, guna kini ulindu, dungilah dahin, singgoy benakan du tahun derwi. Kamu si pemenana kendahin labo saja dahi kencan. Tapi pe ukur ersuruh dahi kendahin ibas kamu si pemenana turah. Kenduari teruskanlah, dengan dungi dahin ergia-gia la ukur dudungisa. Bagi ergia-gia nai ukur ndu menak kencah. Dahi kela rekutkan kai silit ibas kam kenduari. Adilit la ukur ersuruh guna mere. Maka ia loken dibata mepemre erpalaskan kai silit ibas kita. Labo erpalaskan kai silalit ibas kita. Labo teku penahangi kalak sideban alu nambahi babandu. Tapi gela ola si tualen. Kelebihan silit ibas kam genduari, ras kekurangan silit ibas kala genduari. Kune denggo kelebihan kakala ya kadenggo encukupi kekurangan du. Alu bagai lanai si tualen. Bagi silit tersurat ibas pustaka sibadia, kala simbue ipapulung na la ia kelebihan. Cenakala si siti ipapulung na la ia kekurangan. Sejenda si jadi palas peata minggu eda. Alu tema baya ibas keleng ate. Permata yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pemuda. Ganteng, pintar, dan suka menolong. Tapi kehidupan ekonominya pas-pasan. Kehidupan orang tuanya membuatnya harus mengubur keinginannya untuk melanjutkan sekolah. Dan harus bekerja untuk membantu
mencukupi kebutuhan keluarga. Pada suatu hari, ada seorang tetangga yang mengalami musibah, yaitu musibah kebakaran. Tidak hanya rumah yang habis terbakar, tapi seluruh isinya, semua harta-harta bendanya habis terbakar. Bahkan satu helai pakaian pun tidak lagi tersisa. Lalu si pemuda tadi berpikir, ya ingin sekali menolong tetangganya tadi. Tapi suara hatinya berkata, apalah dayaku. Kami pun orang yang tak punya. Tapi hatinya benar-benar ingin menolong. Maka dengan dorongan hati yang sangat kuat ingin menolong, ia datang kepada tetangganya dan menawarkan untuk mereka tinggal menetap di rumah mereka yang kecil dan sempit untuk sementara waktu. Tapi niat baik si pemuda tadi ditolak oleh tetangganya tadi. Kenapa? Karena tetangganya tadi berpikir dia sendiri masih perlu dibantu. Bagaimana mungkin mereka akan menyusahkan keluarga si pemuda tadi? Adakah pengalamanmu yang mirip dengan pengalaman si pemuda tadi? Niat ingin menolong, tapi justru ditolak karena dianggap tidak pantas untuk menolong dalam keberadaannya yang juga susah. Pertanyaannya, apakah keadaan yang belum mapan, keadaan yang belum berkecukupan menjadi penghalang untuk kita menolong orang lain? Mari perlebih pebagasi pengangkat takerna nats enda. Perpulungan i Korinti ema terdiri atas kalak si mapan, kalak lid. Ngingat letak geografis secara ekonomi, daerah pelabuhan, daerah perdagangan. Semaka ije perjumpaan berbagai-bagai budaya, berbagai-bagai latar belakang jelma. Semaka nina Rasul Paulus ndai kambaya ibas kai pe ada siogi ayat itu. Tetapi ada yang kurang dalam diri jemaat Korintus. Apa itu? Rasul Paulus mengangkat tentang jemaat di Makedonia. Dia merujuk pada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, Tesalonika, dan Berea. Itulah jemaat-jemaat di Makedonia. Kalau kita mau baca dari Kisah Rasul 16 ayat 17. Apa yang dilakukan jemaat-jemaat di Makedonia ini? Ketika itu paksa si antarem kalak Kristen belang-belang Asia Kiti daerah Judea mengalami ketertekanan, kegeluhan nasa susahna, engkai arkiteken i ancam sekaligus i ayak-ayak gara-gara mempertahankan kini teken mantuhan. Maka paksa si jemaat-jemaat di Makedonia mau memberi meski dalam keadaan miskin. Ayat 2b, Rasul Paulus mengangkat istilah kemusilan, miskin. Kalau dalam istilah Yunani, istilah yang dipakai adalah tohiah. Artinya kemelaratan berat, sangat-sangat miskin. Bisa kita bayangkan? Keadaan yang demikian justru tidak menghalangi jemaat di Makedonia membantu. Namun dalam kemiskinannya mereka kaya dalam hal kemurahan hati. Semakan ini Rasul Paulus tempat-tempat ia bayak. Seolah-olah dia kaya, padahal faktanya miskin. Engkai ban ia pang mere, melumbar ia mere. Apa yang membuat mereka seberani itu dalam memberi? Nanti kita jawab. Sebelumnya mari kita lihat pesan-pesan dari Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ini. Pada bagian ini Rasul Paulus mengingatkan akan beberapa hal. Yang pertama adalah
Hal memberi tidak harus sesuai dengan tingkat pendapatan. Kita lihat jemaat di Korinti sampur ibas kai peninan. Ibas kini tekan, ibas ngerana, ibas pemeta, ibas keputusan. Ibas kai pe ia sampur. Arus namin sampur kala min ia ibas dahin keleng ate. Maka ijai Paulus tidak menuntut uang dari jemaat di Korintus, tapi apa yang bisa mereka berikan untuk membantu jemaat-jemaat yang kesusahan ketika itu. Intinya yang ingin Paulus katakan, menolong bukan harus dengan uang. Bisa dengan membagikan ilmu pengetahuan, bisa dengan memberi motivasi dan sebagainya. Maka hal memberi tidak harus sesuai dengan tingkat pendapatan. Cukup punya hati. Hati yang mau menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi haruslah dengan kasih. Bukan karena kasihan saja, bukan karena tuntutan atau perintah, juga bukan karena gengsi. Bagaimana caranya memberi dengan kasih? Oge ayat 8. Alu nampati kala si deban teruji apakah kekelangan doa itu tulen ni Rasul Paulus. Artinya semakin kita mau memberi, semakin teruji apakah kita benar-benar tulus atau berpura-pura. Memberilah, maka engkau akan tahu engkau memberi karena kasih atau memberi karena kepura-puraan. Adi tulen kekelengan kin si jadi motivasi indu guna nampati tanda nang go ihayatin du keleng ate Tuhan Yesus. Maka ibas ayat siwai katakan guna kini ulin manusia ipengusil nabana. Artinya Tuhan Yesus saja mau kehilangan nyawa segalanya untuk menolong manusia. Maka sebagai pengikut Kristus, tentu Tuhan Yesus yang jadi teladan bagi kita. Maka inilah yang menjadi prinsip jemaat di Makedonia. Semaka pang ia mere amin pe ia musil. Sadar ia, maka ia selaku pengikut Kristus harus musi Tuhan Yesus. Si petelukan ada saatnya memberi, ada saatnya menerima. Nina Rasul Paulus nai labo ateku nambahi babandu tapi gela olah situalen kelebihan du genduari baci bre kenduman kalak tapi denggo kam kekurangan kalak ka nampati kami. Agak oge ayat 10 telus ayat 10:5. Ada keseimbangan. Karena ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita memberi. Begitu juga sebaliknya. Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Berputar. Jadi apa kaitannya dengan tema kita? Tema tandai ibaya ibas keleng ate. Permata sini kelengi Tuhan. Terkadang mudah bagi kita memberi, menolong dalam keadaan yang berkecukupan. Namun sebaliknya, justru ada sebagian orang yang ketika hidupnya berkecukupan, justru ia bersungut-sungut setiap hari. Kenapa? Karena masih merasa kurang. Sehingga tidak punya hati untuk menolong. Aku aja masih kurang, masa ia menolong? Banyak orang yang begitu. Maka sebenarnya memberi tidak harus dalam keadaan berkecukupan. Memberilah karena engkau penuh kasih, maka engkau akan dicukupkan Tuhan. Bayak ibas keleng ati. Kondisi tagenduari menambali ras kondisi jemaat kalak Kristen Judea pak sesi Iaya terancam. Kita pegenduari begini. Iaya dengan terancam oleh virus corona. Semaka
situasi yang rebahan terem kalau sakit. Baik sakit arkiteken corona bagi KP sakit arkiteken ukurna. Engkai pelakon ekonomi genduari yang ikut terdampak. Jualan ini, jualan itu, sepi pembeli. Bahkan ada yang tidak lagi bekerja karena dirumahkan. Perusahaan tidak sanggup lagi menggaji sekian karyawan. Dan ada banyak di sekitar kita yang begitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan aksi Permata. Kenapa? Karena hidup ini adalah kesempatan. Dan ingat, dengan memberi tingkat penyerahan diri kita kepada Tuhan, teruji. Artinya, semakin kita mau memberi, maka tentu kita semakin berserah kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan, uangku sudah habis karena membantu. Biarlah Tuhan yang cukupkan lagi. Semakin kita berserah kepada Tuhan. Bukan sekali dua kali pengalaman ini kami saksikan secara pribadi. Pernah suatu kali di bulan tua, ketika menjenguk orang yang dikenal yang sedang sakit, melihat keadaan yang begitu memprihatinkan, keluarga yang menjaga juga memprihatinkan. Kenapa? Karena akibat menjaga keluarganya di rumah sakit, ia tidak bisa jualan. Pemasukan nol, tapi pengeluaran setiap hari minimal 3 kali sehari makan dan harus beli. Kondisi itu membuat perasaan di hati terdorong untuk menolong. Maka ditariklah uang yang tinggal 1 lembar di dompet itu. Salamkan. Begitu pulang, barulah berpikir besok makan apa. Putar otak apa yang bisa diolah. Lalu doanya kepada Tuhan, Tuhan biarlah kami tetap sehat-sehat. Karena apa? Stok susu untuk anak-anak pun tinggal sedikit. Sudah begitu, datang telepon dari keluarga mengatakan kami besok mau datang. Waduh, tadi makan sendiri aja sudah pas-pasan, mau datang tamu, apa yang mau disediakan? Bergumul dalam hati. Lalu dengan pasrah berserah pada Tuhan, biarlah apa yang terjadi, terjadilah. Tidak perlu malu dan gengsi, tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepada saudara yang mau datang tadi. Maka di hari ketika saudara yang tadi telepon mau datang akan sampai di rumah, dia menelpon, pendeta, kami mau makan siang di rumahmu, kami bawa makan siangnya, supaya kamu tidak repot. Puji Tuhan. Luar biasa cara Tuhan menolong. Setelah sampai di rumah, makan siang pun sudah bisa bersama-sama, makan siang yang enak. Pulangnya mereka salamkan uang beli susu katanya. Padahal tadi doanya apa? Cuma minta kesehatan, tapi Tuhan beri lebih. Bagaimana dengan pengalaman Permata? Semakin banyak kita memberi, semakin banyak juga kita menerima berkat dari Tuhan. Baru-baru ini viral seorang bocah yang menyumbangkan uang tabungannya, uang celengan yang isinya koin-koin, untuk disumbangkan kepada tenaga medis, membantu membeli APD, alat pelindung diri. Padahal uangnya hanya ratusan ribu, bayangkan celengan yang mungkin hanya 2.000 setiap hari, bahkan mungkin di bawah 2.000, ya masukkan ke dalam celengannya. Tapi kenapa viral? Karena kemurahan hatinya membuat semua orang salut. Ia masih kecil tapi sudah punya hati untuk membantu. Padahal bisa saja dia beli mainan
dari uang celengannya. Bisa beli baju baru, bisa beli sepatu baru dan sebagainya. Tapi dia menyumbangkannya untuk tenaga medis, membeli APD. Ini anak kecil loh. Bagaimana dengan kaum permata? Mari lakukan aksi. Dan tetap percaya Tuhan akan memberkati dan mencukupkan. Maka baya ibas keleng ate. Elamin si pertama kel si pupuk. Kekelangan modal utama guna nampati kala sinterem. Tuhan si pengasuh. Amin.